Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunianto Hidayuri Masri. Saya di sini akan membahas tentang rangkaian instalasi motor listrik, kontrol motor industri 3 fas. Seperti yang saya sudah bahas kemarin-kemarin bahwa ada 3 jenis pengendalian pada instalasi motor listrik, yaitu rangkaian pengendalian manual, semi otomatis, dan otomatis. Nah, di sini kita akan mengetahui ada beberapa jenis rangkaian kontrol, ada 10 jenis ya, dan sebenarnya banyak-banyak macam-macamnya lagi. Tapi di sini saya memasukkan 3 buah, eh, maaf, 10 rangkaian. Ada menghidupkan dari satu tempat, 3 tempat, berurutan atau step by step, berurutan dengan interlocking atau simultan, berurutan bergantian, bolak-balik, bintang segitiga, berurutan step by step secara otomatis menggunakan time delay relay, berurutan bergantian secara otomatis menggunakan time delay relay atau TDR, dan bintang segitiga secara otomatis menggunakan time delay relay. Komponen-komponen yang kita pakai akan saya jelaskan nanti bahwa karena untuk mengetahui apa saja komponen-komponennya, kita harus melihat pada rangkaiannya. Nah, contoh-contohnya ini adalah rangkaian push button yang sudah pasti digunakan, push button NO, push button NC. Kemudian ada kontaktor magnet, ada time delay relay. Nah, untuk rangkaian kontaktor magnet ini ada 2 kontak utama dan kontak bantu. Jadi A1 dan A2 ini merupakan koilnya atau kontak utama, dan angka-angka ini 13, 14 dan seterusnya ini ada kontak bantunya. Nah, ini ada thermal overload relay atau TOR. TOR juga memiliki kontak utama dan kontak bantu. Nah, ini kontak utamanya dan ini kontak bantunya. Kemudian ada relay penunda waktu atau time delay relay. Time delay relay juga mempunyai kontak utama dan kontak bantu. Ini kontak utamanya dan ini kontak bantunya. Oke, sekarang kita akan masuk ke job 1. Nah, job 1 ini yaitu menjalankan motor industri 3 fas dengan satu konduktor atau bisa disebut dengan rangkaian direct online. Nah, bisa kita lihat ada 3 buah diagram. Jadi pada rangkaian instalasi motor listrik ini mencakup 3 buah diagram, yaitu diagram utama, diagram kendali, dan juga diagram pengawasan. Diagram utama adalah diagram yang menghubungkan sumber sampai ke motornya saja. Jadi di dalam rangkaian utama ini kita tidak bisa mengendalikan seperti menghidupkan, mematikan, dan juga mengatur kecepatan dan juga membolak-balikan arah motor. Jadi kita hanya menghubungkan sumber-sumber, komponen-komponen safety, komponen-komponen pemutus, dan juga komponen-komponen pengaman lainnya. Dari contohnya ini kita menggunakan 3 buah 3 fasa, sumber 3 fas, kemudian kita menggunakan MCB 3 fas, kontaktor 3 fas, dan OL. OL itu overload relay atau thermal overload relay 3 fas. Dan kita menggunakan motor induksi 3 fas. Nah, yang kedua adalah yang bisa dilihat ini adalah diagram kendali. Diagram kendali ini adalah di mana rangkaian di mana kita dapat mengendalikan kinerja motor selama yang kita butuhkan. Jadi kita bisa mengotak-atik, merubah rangkaian sesuai dengan yang kita inginkan. Diagram kendali itu adalah diagram di mana kita dapat mengendalikan contohnya seperti menghidupkan motor, mematikan motor, mengatur kecepatan motor, mengubah arah balik motor, mengganti motor satu dengan motor lainnya, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah diagram pengawatan. Diagram pengawatan ini adalah gabungan antara diagram utama dan juga diagram kontrol. Jadi, di dalam diagram pengawatan ini
eh, adalah diagram yang paling kompleks, yang paling lengkap. Kita bisa melihatnya tanpa harus melihatnya secara terpisah. Jadi seperti ini, dan ini diagram penguatan ini yang terdapat pada di dalam box panel. Seperti itu ya. Nah, ini rangkaian utamanya yang menghubungkan ke motor. Nah, inilah rangkaian pengendalinya. Jadi kita kendalikan dari sini, dia akan menghidupkan sampai ke motor. Nah, ini motornya, dan ini ada lampu indikator. Jadi, apabila lampu ini, ini apabila motor ini bekerja, maka lampu hijau menyala. Kemudian, apabila lampu merah ini menyala, maka lampu motornya akan mati. Karena lampu merah ini berfungsi untuk apabila indikator bahwa terjadi trip atau trouble pada panas yang berlebih. Ini merupakan kontak bantu dari thermal overload relay atau TOR. Nah, sekarang kita akan membahas prinsip kerja dari job 1, yaitu menjalankan motor induksi 3 fase dengan satu kontaktor. Jadi, prinsip kerjanya adalah dalam keadaan normal, listrik arus listrik sudah mengalir sampai ke rangkaian stop, tidak sampai ke kontaktor dan lampu hijau. Namun rangkaian ini sudah mengalir pada push button NC atau push button stop. Nah, apabila saya tekan push button startnya, ini akan menghidupkan kontaktor, dan kontaktor akan menghidupkan kontak-kontak bantunya. Contohnya seperti ini yang di sini, ini adalah rangkaian scaffolding, di mana kita bisa melepas tekanan pada push button NO, sehingga kita tidak perlu menekan push button NO secara terus-menerus. Nah, apabila kontaktor sudah menyala, ini akan menghidupkan lampu hijau dan menghidupkan motor induksi 3 fase. Nah, lampu merah ini akan menyala apabila terjadi panas yang berlebih pada motor. Nah, apabila terjadi panas lebih pada motor ini akan terdeteksi oleh OL atau thermal overload relay. Kemudian kontak utama OL ini akan memutus atau mengontak rangkaian kontak bantunya, sehingga akan pindah dari 96 ke 98, kemudian akan menyalakan lampu merahnya, menandakan bahwa motor terjadi trip atau gangguan dengan panas yang berlebih. Seperti itu ya. Ini adalah rangkaian job 1. Kemudian untuk job 2 yaitu menjalankan motor induksi 3 fase dari 3 tempat. Nah, ini adalah prinsip-prinsip kerjanya sama setiap rangkaian instalasi motor listrik. Kita gunakan 3 buah diagram, yaitu diagram utama, diagram kendali, dan juga diagram pengawatan. Nah, untuk menjalankan motor induksi 3 fase, komponennya sudah jelas ya, 3 fase dari 3 tempat. Berarti kita menggunakan sumber 3 fase dari 3 tempat yang berbeda. Kalau tadi dari satu tempat itu jelas ya perbedaan ya. Kalau satu tempat itu kita hanya menggunakan satu push button NO, satu push button NC. Nah, kalau 3 tempat kita menggunakan 3 buah push button NO dan 3 buah push button NC. Seperti itu ya. Nah, yang merah ini adalah push button NC, yang hijau ini adalah push button NO. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini diagram utamanya selalu seperti ini.
hanya sumber, komponen pengaman, kontaktor, dan komponen pengaman lainnya yaitu overload relay dan juga motor induksi 3 fase. Nah, ini bisa diganti-ganti seperti yang tadi saya bilang, diagram kendalinya bisa diganti-ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, prinsip kerjanya adalah jadi pada saat keadaan normal, pada saat keadaan normal, lampu kuning ini sudah menyala, menandakan lampu ini standby gitu loh. Jadi standby. Rangkaian ini sudah teraliri oleh arus listrik, tapi motor belum menyala gitu. Nah, kita menggunakan 3 buah push button NO dan push button NC, 1 buah kontaktor, 3 buah lampu, dan ini MCB 1 fasa dan fuse, dan ini adalah kontak bantu dari tor, dan ini adalah kontak bantu dari kontaktor. Oke, jadi apabila saya tekan, prinsipnya adalah apabila saya tekan push button NO yang pertama atau push button start yang pertama, ini akan menghidupkan kontaktor, kemudian menghidupkan motor 3 fase, lalu lampu hijau ini akan menyala. Kemudian mematikannya bisa dari mana saja. Contoh, saya menyalakan dari tempat yang pertama, mematikannya dari tempat yang ketiga. Seperti terus-terusnya. Saya menyalakan dari tempat kedua, mematikannya dari tempat pertama juga bisa. Menyalakannya dari tempat ketiga, mematikan dari tempat kedua juga bisa. Seperti itu. Ya, secara terus-menerus seperti rangkaian yang pertama, cuman bedanya ini dari 3 tempat. Nah, apabila lampu merah ini menyala, menandakan bahwa terjadi trouble pada motor, yaitu kelebihan panas atau panas yang berlebih, sehingga kontak utama motor ini akan mengontak kontak bantunya, sehingga rangkaian terhubung, memutus rangkaian yang masuk ke sini akan mengalirkan ke sini, sehingga kita tahu bahwa terjadi trouble pada motor itu. Nah, ini adalah rangkaian pengawatan dari Jobstreet 2, yaitu menjalankan 3 buah motor secara dari 3 tempat. Menjalankan motor induksi 3 fase dari 3 tempat. Seperti itu. Ini rangkaian diagram pengawatan ya. Oke. Untuk sekarang kita bahas job 1 dan job 2 dulu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.